menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Evangelis Tabulo yang telah memimpin dalam doa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita sejenak mengheningkan cipta bagi almarhum Bapak Buyung Rajilun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, dan almarhum Bapak Glenn Kangiras, anggota tim teknis Pokja RCT P3K Provinsi Papua Barat. Mengheningkan cipta, dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Semoga kedua almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia pada saat ini, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Acting Director Kantor Lingkungan Hidup USAID Indonesia, Ibu Andrea Pavlik. Kepada Ibu Andrea, disilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pagi ini, baik yang hadir secara langsung di kantor DKPA Provinsi Papua Barat di Manokwari maupun melalui sambungan virtual. Nama saya Andrea Pavlik dan saat ini saya sebagai Acting Director Kantor Lingkungan Hidup di USAID Indonesia. Dengan senang hati saya menyambut Bapak Ibu semua dalam acara penutupan kegiatan proyek USAIDC di Provinsi Papua Barat. Yang saya hormati Bapak Domingus Mandacan, Gubernur Papua Barat atau yang mewakili, Bapak Nathaniel Mandacan, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Bapak Jacobis Ayomi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, Ibu Ishtini, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perwakilan dari pemerintah pusat dan provinsi, perguruan tinggi dan LSM, perwakilan dari pelaku usaha perikanan nelayan local champion dan masyarakat, rekan-rekan USAID Sea Project dan para mitra pelaksana yang bekerja di Papua Barat, terutama Conservation International, WWF Indonesia, RARE, Universitas Kristen Papua, dan Universitas Papua. Para hadirin yang terhormat, selama hampir 5 tahun terakhir, pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID telah menjalin kerjasama dengan KKP dan 3 pemerintah daerah untuk melaksanakan proyek USAID Sustainable Ecosystems Advanced. Provinsi Papua Barat menjadi salah satu wilayah kerja proyek USAIDC dengan mempertimbangkan potensi perikanan dan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia dan berada di pusat segitiga terumbu karang dunia. Saya ingin memberikan apresiasi setingginya kepada pemerintah Provinsi Papua Barat dan seluruh mitra kerjasama kami.
Dengan komitmen yang tinggi, bersama-sama kita telah mendorong pengelolaan sumber daya laut dan perikanan secara berkelanjutan. USAID merasa sangat bangga melihat hasil capaian dari kerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua Barat yang sangat baik ini. Pencapaian Provinsi Papua Barat bersama USAID adalah telah berhasilnya menyelesaikan rencana tata ruang laut atau rencana zonasi wilayah pesisir 3 dan pulau-pulau kecil meliputi ruang permanfaatan seluas 7 juta hektar perairan provinsi. USAID mendukung kawasan konservasi perairan dengan cakupan mencapai 680.000 hektar. Ketiga KKP tersebut adalah Teluk Berau, Teluk Nusalasi, Venderbos, dan Teyone Ene Bekia, 1001 Sungai Sorong Selatan, di mana 2 KKP di Fak-Fak ini kini telah dapat beroperasi secara mandiri. 3 kawasan konservasi perairan ini akan mendukung mata pencaharian bagi lebih dari 13.000 nelayan di 43 desa. Selanjutnya, 36 kawasan perikanan adat seluas 1.000 hektar telah terbentuk di kawasan Raja Ampat, khususnya di Teluk Mayalebit dan Selat Dampier. Di sektor perikanan, USAID mendukung penilaian stok dan merancang strategi pemanfaatan komoditas strategis, yaitu ikan puri di Misul Selatan, Raja Ampat, dan yang kedua ikan terbang di kawasan Fak-Fak. Dari tingkat nelayan dan masyarakat, kami mendukung terbentuknya 11 kelompok masyarakat pengawas yang terlatih dan membantu pencataan 454 kapal nelayan kecil. USAIDC dengan didukung oleh 137 local champions merupakan agen perubahan. Ini akan mendorong perubahan perilaku positif yang berkontribusi pada kelestarian sumber daya laut dan perikanan di tingkat masyarakat. Meskipun proyek USAID-C akan berakhir pada bulan Maret 2021, USAID tetap berkomitmen untuk bermitra dengan pemerintah Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melanjutkan upaya perikanan berkelanjutan dan upaya konservasi keanekaragaman hayati laut Indonesia. Akhir kata, semoga hasil-hasil ini memberi manfaat bagi provinsi dan masyarakat di Papua Barat saat ini dan di masa depan. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Andrea yang telah memberikan sambutan.
Selanjutnya kita akan ikuti bersama sambutan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Ibu Ishartini. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Gubernur Papua Barat yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, perwakilan dari organisasi perangkat daerah di lingkup Papua Barat. Saya melihat ada teman-teman dari Raja Ampat, dari Fak-Fak, dan lain-lain. Kemudian yang kami hormati juga pelaksana tugas Direktur Kantor Lingkungan Hidup USAID Indonesia, Ibu Andrea, Direktur Sea Project, Pak Alan, dan seluruh tim Sea Project, perwakilan kementerian lembaga terkait, kemudian para akademisi dan praktisi yang hadir, dan juga para mitra pembangunan dan seluruh stakeholders yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul bersama secara virtual untuk mengikuti acara penutupan kegiatan USAID Sea Project di Provinsi Papua Barat. Kami, keluarga besar Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyampaikan turut berbelasungkawa atas berpulangnya Bapak Buyung Rajilun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara, dan Bapak Glenn K. Miras, anggota tim teknis RZWP3K Papua Barat. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Ibu Bapak yang kami hormati, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada pemerintah Amerika Serikat melalui USAID Sea Project atas terselenggaranya kegiatan ini. Penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat beserta segenap jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan atas dukungan pelaksanaan proyek sejak 2016. USAID Sea Project merupakan kerjasama dalam bentuk hibah antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan USAID Indonesia yang berlangsung sejak 2016. Proyek ini bertujuan untuk menguatkan pengelolaan perikanan dan kawasan perlindungan laut guna meningkatkan produktivitas perikanan, konservasi, dan pemanfaatan berkelanjutan, serta memperkuat kapasitas baik di Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun di pemerintah daerah, di mana salah satu lokasinya adalah Papua Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut, selama hampir 5 tahun terakhir ini, USAID Sea Project telah mendukung pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menjaga kekayaan hayati laut melalui berbagai kegiatan untuk mewujudkan laut yang sehat melalui pembangunan berkelanjutan. Ibu dan Bapak yang kami hormati, salah satu capaian proyeksi diantaranya mendukung penerapan Ecosystem Approach to Fisheries Management, EAFM, sekaligus juga mengembangkan desain kawasan konservasi perairan dan memperkuat institusi yang mengelolanya. Di lingkup provinsi, proyek juga mendukung penyusunan RZWP3K Papua Barat. Selain itu, USAID Sea juga mendorong praktek pariwisata laut yang berkelanjutan dan mengembangkan sumber penghasilan yang berkelanjutan. Capaian lain adalah mendukung proses rencana pengelolaan dan zonasi untuk Taman Pesisir Teluk Berau dan Taman Pesisir Nusa Lasi Van den Bosch. Pada tanggal 13 Juli 2020, kedua taman pesisir itu sudah ditetapkan menjadi KKP, Kawasan Konservasi Perairan, melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Ibu dan Bapak yang kami hormati, catatan lain tentang capaian proyek yaitu membuat rekomendasi pengelolaan perikanan puri, ikan teri di Niso Selatan. Tadi sudah disampaikan Ibu Andrea. Kawasan konservasi perairan Raja Ampat dan pengelolaan sumber daya ikan terbang. Dokumen-dokumen tersebut disusun berdasarkan hasil kajian yang komprehensif dan telah melalui proses konsultasi yang melibatkan seluruh OPD yang terkait, kemudian LSM, pemuka masyarakat, pihak swasta, dan juga masyarakat nelayan. Kami mengharapkan betul dokumen yang nanti akan diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan perikanan ikan puri dan ikan terbang. Di sisi penegakan hukum di laut serta kepatuhan masyarakat di kawasan perairan, proyeksi juga sudah mendukung pembentukan Pokmaswas
yang sudah dibekali dengan modul-modul penguasaan masyarakat dan lengkap diberikan buku saku Pokmaswas. Dalam melindungi perikanan adat yang mengacu pada perlindungan masyarakat hukum adat juga telah dibentuk ada 36 ya kawasan perikanan adat di kawasan Raja Ampat, khususnya di Teluk Maya Libit dan Selat Dampier. Kawasan perikanan adat ini bahkan telah menetapkan 10% luasannya sebagai wilayah larang tangkap yang merupakan jejaring larang tangkap KPA terbesar di Indonesia. Di tingkat masyarakat, proyek juga telah mendampingi dan melatih 137 tokoh masyarakat yang kemudian dikenal dengan nama pejuang laut, di mana tercatat 11% adalah perempuan ya untuk mendorong perubahan perilaku dan berkontribusi pada kelestarian sumber daya laut dan perikanan di Provinsi Papua Barat. Selain itu, proyek juga sudah mendukung pembentukan forum untuk penguatan pengelolaan sumber daya laut dan pelatihan bagi 200 lebih peserta, di mana 22%-nya adalah perempuan, baik berasal dari pemerintah, nelayan, maupun anggota masyarakat. Jadi sudah banyak catatan capaian dari si proyek di Papua Barat ini yang sudah kami catat. Mudah-mudahan itu semua dapat bermanfaat bagi masyarakat di Papua Barat. Baik Ibu dan Pak sekalian, sebagai penutup sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada USAID Indonesia melalui si proyeknya dan juga kepada para mitra pembangunan yang sudah berpartisipasi. Juga tak lupa kepada pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah menyelenggarakan acara ini untuk berbagi bersama tentang pembelajaran si proyek. Akhir kata kami menaruh harapan besar semua pembelajaran ini, pengalaman-pengalaman yang baik yang telah melalui sesi proyek dapat terus dilanjutkan oleh pemerintah provinsi di masa datang setelah hidup akhir, terutama melalui para agen perubahan yang telah dibentuk di masyarakat. Semoga semua masukan dan semua upaya yang telah kita lakukan dapat memberikan sumbangsih yang positif untuk kemajuan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Papua Barat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Isartini yang telah memberikan sambutan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama-sama presentasi pencapaian proyek USAIDC yang akan disampaikan oleh Direktur Proyek USAIDC, Bapak Alan White. Disilakan. Terima kasih. Selamat pagi semua. Bapak Nathaniel Makatam, Sektor Papua Barat, Bapak Jakovis Ayomi, DKP Papua Barat, Ibu Sartini KKP, semua teman dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Papua Barat, teman-teman dari pelaku usaha perikanan, nelayan, dan local champion, semua teman-teman dari NGO Partners dan USAID team, selamat datang acara penutapan project USAID. I wish I could be with you there today. As the Chief of Party of the USAID project, I'm very proud to be able to make a short presentation on the behalf of our project and our joint work together and all of our joint collaboration over the last 4 years. We have made tremendous progress working together on marine conservation and fisheries management in your province of Papua Barat. And in a few minutes, I'm going to ask Tina Gunawan, our Deputy Chief of Party of the USAID project, to make the presentation in Bahasa. But before I do that, I would just like to congratulate everybody in working together in a tremendous collaboration to work towards improved conservation and fisheries management in this very important province, where you have tremendously rich marine biodiversity and fishery resources that need to be managed and protected into the future. And I know that Papua Barat is quite proud of its natural resources in the marine environment,
It has tremendous potential for marine tourism, for income from tourism and fisheries management if done properly in the years to come. And I think the USHC project, working together with you in the province and our NGO partners and our local collaborators at the village and the community level, have a tremendous understanding, sort of a good understanding of what needs to be done to move the process forward to protect these important marine resources. And I know there's a lot of good activities in place now to make that happen, but I think we all still have to be very vigilant to move forward with the plans that we have created. We've developed management plans for several marine protected areas. We're working on management plans for important fisheries in the province, and these have not yet been fully implemented, but I know that the potential is there to do that important work. Now, I'm not planning to give a long speech, so I'd really like to ask Tina Gunawan to make a short PowerPoint presentation in Bahasa Indonesia, so you can all more easily understand, that will highlight some of the accomplishments that we have done working together over the last 4.5 years of the USHC project. So Tina, you want to go ahead with the presentation? Terima kasih banyak Pak Alan. Thank you so much for the opportunity. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya Pak Alan. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan sedikit mengenai apa pendekatan SEA Project sedikit, dan kemudian apa capaian-capaian yang kita lakukan bersama, karena proyek ini seperti tadi berkali disampaikan di depan, bahwa proyek ini merupakan kerjasama yang sangat erat antara pemerintah Papua Barat, mitra kerja kami, WWF, CI, UNIPA, UKIP, dan RARE dalam membangun dan mencapai sedikit sukses yang kita dapatkan selama 5 tahun terakhir ini. Saya mohon presentasinya, Mbak Melva. Pertama-tama saya juga ingin mengucapkan secara pribadi bela sungkawa kepada kami, sangat berduka cita atas kepergian Pak Buyung Rajilun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, atas berpulangnya secara mendadak. Pak Buyung merupakan champion kami yang terus-menerus bekerja bersama kami, bersama-sama untuk mencapai perbaikan dan pengembangan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan konservasi keanekaragaman hayati laut. Kami juga turut berduka cita kepada keluarga Bapak Glenn Kangiras atas berpulangnya Bapak di dalam minggu ini. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kita seperti tadi disampaikan di muka oleh MC, bahwa tujuan pertemuan ini adalah menyerah terimakan hasil capaian proyek USAID untuk mendukung pemerintah Provinsi Papua Barat dalam penguatan tata kelola sumber daya perikanan dan kelautan dan upaya konservasi keanekaragaman hayati. Kemudian juga kami ingin sedikit berbagi pengalaman sebagai hasil dari simposium virtual USHC yang baru lalu. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting bagi kami adalah merayakan kemitraan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat dalam mendorong upaya keanekaragaman hayati, konservasi keanekaragaman hayati laut dan perikanan berkelanjutan. Lanjut, saya mundur sedikit, tujuan dari proyeksi, jadi gambar besarnya, lanjut, adalah mendukung pemerintah Indonesia untuk menguatkan tata kelola perikanan dan sumber daya kelautan, dan yang kedua adalah untuk mendorong upaya konservasi keanekaragaman hayati laut, seperti contohnya yang di Papua Barat yang sangat tinggi, bahkan untuk ukuran dunia. Di akhir proyek ini, kami dituntut untuk membuktikan bahwa 6 juta hektar kawasan laut di wilayah 3 provinsi tempat kami bekerja itu berada dalam pengelolaan yang lebih baik. Kami juga dituntut untuk mengembangkan sedikitnya 6
kebijakan, peraturan perundangan atau kebijakan yang terkait dengan kebijakan yang mendorong penguatan tata kelola perikanan dan kelautan, dan juga upaya-upaya konservasi keanekaragaman hayati laut. Dan tak kalah pentingnya adalah bahwa kami juga harus kita harus membuktikan bahwa ancaman terhadap sumber daya tadi menurun, dan ini dilakukan secara ilmiah, dan bila Bapak Ibu berkenan dan tertarik, kami bisa berbagi lebih lanjut. Proyeksi ini, USAID Sea Project itu memiliki 4 pendekatan teknis, yaitu perikanan berkelanjutan, upaya pengelolaan kawasan konservasi perairan, kemudian upaya pengembangan tata ruang laut, dan kemudian penegakan hukum untuk pentaatan peraturan dan perundangan tadi. Jadi ini adalah 4 pendekatan teknis. 4 pendekatan teknis ini tidak dapat berdiri sendiri, dan kemudian perlu ada kondisi pemungkin untuk tercapainya upaya-upaya atau target-target intervensi keempat pendekatan teknis ini, yaitu salah satunya adalah menciptakan publik yang berdaya melalui penyadartahuan dan advokasi, kemudian meningkatkan insentif bagi pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, kemudian mendorong penguatan kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan, dan keempat adalah melembagakan pelatihan dan pengembangan kapasitas. Sehingga pada saat nanti proyek kami berhenti di bulan Maret tadi, upaya-upaya intervensi ini dapat berlangsung terus. Itu harapan kami. Lanjut. Seperti kita lihat di sini, kami mulai bekerja di 2016, kalau tidak salah bulan Mei. Saya ingat betul pada 2016 itu, kita meeting di Swiss Bell Hotel untuk merencanakan dan kemudian mengembangkan baseline data dan informasi dan sebagainya, sehingga kita bisa lihat di 2021 nanti, di bulan Maret nanti, bahwa ancaman itu menurun dan apa saja yang sudah kita capai. Jadi kita ada di penghujung tahun 2020, sedikit lagi sudah habis kegiatan kita, tidak terasa. Lanjut. Ini adalah sedikit capaian yang bisa saya sampaikan untuk perikanan berkelanjutan di Papua Barat, yaitu pengumpulan data monitoring penangkapan udang, kepiting, ikan puri, telur ikan terbang, dan pelagis kecil. Semua data ada di kami, dan juga kami disimpan di BRPL, di KKP di pusat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan mengakses data tadi, silakan menghubungi kami dan juga di BRPL. Kemudian pengkajian stok ikan perikanan, ikan puri, telur ikan terbang, udang, dan sedikit kepiting bakau. Kemudian rekomendasi rencana pengelolaan ikan puri di KKP Misol Selatan, perikanan ikan terbang di Fak-Fak, dan kemudian juga supply chain-nya, begitu. Kemudian perikanan kepiting di Teluk Bintuni. Selain itu, kami juga berhasil mencatat dan mendaftarkan kapal nelayan kecil, ini kurang kata-kata kapal, saya mohon maaf, dan juga uji coba pencatatan logbook penangkapan oleh nelayan kecil, nelayan skala kecil. Baik, bisa lanjut. Seperti tadi disampaikan, ada 3 kawasan konservasi perairan di Papua Barat yang didukung oleh Sea Project, yaitu Teluk Berau, seluas sekitar 98.000, hampir 99.000 hektar yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Teluk Nusa Lasivan dan Bos, sekitar 247.864 hektar yang telah ditetapkan juga oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan kemudian Sorong Selatan saat ini setelah dicadangkan oleh Gubernur seluas hampir 340.000 hektar. Jadi total kawasannya adalah 685.000 hektar, 146. Oke, baik.
Terima kasih. Kemudian dukungan kami adalah untuk pengembangan tata ruang laut. Kami mendukung pembentukan Perda RZWP3K Provinsi Papua Barat nomor 13 tahun 2019. Kemudian juga fasilitasi penyusunan dokumen praktek-praktek terbaik dalam proses pembentukan RZWP3K yang kami harapkan bisa menjadi pembelajaran selanjutnya. Bagaimana implementasi RZWP3K yang lebih baik gitu. Kemudian kami juga memberikan dukungan teknis bagi pengembangan peraturan gubernur untuk implementasi RZWP3K tersebut karena kami paham bahwa rencana adalah rencana. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana rencana itu diimplementasikan. Kemudian yang terakhir adalah karena kami juga menginginkan bahwa ada sinergi antara ruang darat dan ruang laut karena tidak bisa dipisahkan. Kami memberikan dukungan juga untuk menyusun dokumen kajian lingkungan hidup strategis KLHS yang terkait dengan wilayah pesisir dan laut dalam RZWP3K. Baik, bisa lanjut. Dari penegakan hukum dan penguatan kebijakan, seperti telah disampaikan oleh Bu Is tadi, kami mendukung penguatan 11 Pokmaswas yang dilatih melalui modul-modul pelatihan yang dikembangkan oleh USAIDC. Kemudian pelaksanaan pelatihan Pokmaswas level 1 sendiri, kemudian penguatan jejaring Pokmaswas dengan DKP provinsi, penegak hukum dengan platform WhatsApp group, terutama pada masa pandemi ini. Platform ini sangat-sangat bermanfaat dan efektif bagi jejaring Pokmaswas untuk bertukar pikiran dan juga untuk upaya mengedepankan pentaatan hukum tadi. Yang terakhir ada dari penegakan hukum adalah bahwa anggota Pokmaswas didukung oleh buku saku Pokmaswas. Ini bukunya yang dibagikan kepada masing-masing anggota Pokmaswas tadi. Untuk penguatan kebijakan, seperti tadi telah disampaikan, dukungan bagi 2 keputusan menteri terkait dengan penetapan kawasan konservasi perairan. 2 telah ditetapkan dan 1 dalam proses final. Penyusunan peraturan kampung tentang kawasan perikanan adat di kawasan Teluk Maya Libit sebanyak 36 kawasan perikanan adat dengan luas no-take zone, daerah larang ambil yang terbesar di Indonesia dalam konteks kawasan perikanan adat. Kemudian juga kami juga mendukung peraturan Bupati Kabupaten Raja Ampat untuk pengakuan pengelolaan perikanan berbasis kearifan lokal tersebut. Jadi ada 2 pendekatan, yang satu adalah hukum adat dan satu adalah hukum normal begitu. Kemudian dukungan penyusunan rencana aksi daerah untuk penanggulangan penangkapan ikan yang merusak di Papua Barat. Baik, lanjut. Dari perubahan perilaku melalui komunikasi dan pengembangan insentif serta peningkatan kapasitas, seperti disampaikan tadi, kami sudah dari 235 champion dari masyarakat yang diidentifikasi dan dilatih, 137 diantaranya datang dari Papua Barat dan 16 champion dinominasikan sebagai penyuluh swadaya. Champion dari Papua Barat ini merupakan bintang-bintang champion kami karena luar biasa komitmen dan dedikasinya untuk memajukan upaya-upaya konservasi dan perikanan berkelanjutan. Kemudian mata pencarian alternatif dalam kegiatan ekowisata berbasis masyarakat, pengembangan dan kerajinan. Baik, lanjut. Publikasi, kami tidak banyak sekali publikasi, nanti akan diserah terimakan sebanyak hampir 5.000 laporan dan kemudian dokumen-dokumen yang terkait dengan penguatan perikanan berkelanjutan serta kawasan konservasi, juga kawasan pengelolaan tata ruang laut dan juga penegakan hukum. Ini adalah sampel-sampelnya saja. Semua ini ada di website kami. Bila kiranya Bapak dan Ibu berkenan, bisa di-download dari sana. Lanjut. Yang terakhir adalah, tapi tidak tentu bukan yang paling ujung begitu, tapi pelatihan dan pelembagaan pelatihan di Papua Barat.
dari 21 pelatihan yang dilaksanakan di Papua Barat, ada 551 orang yang telah dilatih dengan topik-topik yang terkait dengan kawasan konservasi perairan, perikanan yang berkelanjutan, insentif, penegakan hukum, komunikasi, dan tata ruang laut. Modul yang kami kembangkan mencakup modul jejaring KKP, PSM, Port State Measure, begitu, kemudian modul Pokmaswas, Geoportal, Kadaster Laut, dan lain sebagainya. Saya kira itu capaian dari kami. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, silakan kami dihubungi. Semua dokumen ada di USAID website. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih, Tina. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Alan White dan juga kepada Ibu Tina yang telah mempresentasikan pencapaian proyek USAID-C. Kabupaten Sorong Selatan dijuluki sebagai Kabupaten 1001 Sungai. Hal ini menyebabkan hutan mangrove di sepanjang pesisirnya tumbuh subur. Kesuburan hutan mangrove mengundang berbagai macam biota laut, seperti kerang, siput, udang, kepiting, ikan, dan lainnya. Namun, potensi sumber daya pesisir dan laut tersebut menghadapi berbagai ancaman, terutama ancaman overfishing dan penggunaan alat tangkap yang lingkungan. Dengan melihat potensi sumber daya serta ancaman yang dihadapi, masyarakat Sorong Selatan menginisiasi dibentuknya kawasan konservasi perairan di Kabupaten Sorong Selatan. Inisiatif baik yang didukung oleh USAID-C Project ini disambut baik oleh pemerintah daerah, dan akhirnya masyarakat Sorong Selatan melakukan deklarasi adat yang menandai kesepakatan bersama dari semua kepala adat dan masyarakat suku-suku yang memiliki pesisir hak hayat untuk memberikan wilayah pesisir sebagai kawasan konservasi. Mari kita bersama menyaksikan video singkat masyarakat adat Sorong Selatan menginisiasi kawasan konservasi perairan. Ya, pemanfaatan di kami masyarakat yang selama ini kacamata kami itu yaitu masyarakat ini tempat biota kepiting, ikan, udang, semua di mangrove ini. Setelah dia bertelur dari sini baru dia keluar. Masyarakat tidak biasa teban sabarang-sabarang. Ada mereka butuh baru mereka bisa ambil untuk tiang rumah, untuk yang sudah tua baru mereka ambil untuk kayu bakar yang kering. Sekarang ini sudah yang kami pakai untuk biasa potong jadi bikin tiang untuk kami bawa untuk ke rumah. Sorong Selatan merupakan salah satu kabupaten pesisir. Terdiri dari 15 distrik yang mencakup 8 distrik pesisir ini memiliki populasi penduduk sejumlah 40.833 jiwa pada tahun 2017. Di wilayah pesisir, penduduk asli kabupaten ini terbagi dalam beberapa suku besar dan puluhan sub-sub suku yang sangat bergantung pada potensi sumber daya pesisir dan laut. Kabupaten ini juga menjadi satu kesatuan dalam bentang laut Kepala Burung, yang teridentifikasi memiliki keanekaragaman hayati cukup tinggi. Tentunya memiliki keterkaitan ekologi dengan wilayah pesisir di sekitarnya. Selain itu, Sorong Selatan dijuluki sebagai Kabupaten 1001 Sungai, termasuk yang di tahun relatif tetap dan bermuara ke laut. Hal tersebutlah yang menyebabkan hutan mangrove di sepanjang pesisirnya tumbuh subur. Hasil penelitian oleh USAID-C Project mencatat sekitar 76.171 hektar dengan luas hutan mangrove primer sebesar 72.904 hektar.
dan hutan mangrove sekunder sebesar 3.266 hektar. Mengundang berbagai macam biota laut seperti kerang, siput, udang, kepiting, ikan, dan lain sebagainya. Potensi perikanan tersebut telah dimanfaatkan sejak lama oleh masyarakat pesisir Sorong Selatan, terutama komoditas udang. Komoditas tersebut merupakan komoditas ekspor dengan tujuan pasar Eropa dan Asia. Alhamdulillah kemarin masyarakat adat Elema dan seluruh suku yang ada di pesisir pantai itu mereka sangat dengan senang hati menerima bahwa hutan kita ini, hutan mangrove ini harus dilindungi. Nah ini saya sendiri merasa senang saat ini mereka ikut mendukung. Itu pertama yang harus kita lakukan. Mereka sudah melakukan deklarasi adat yang luar biasa. Perlu diadakan deklarasi adat untuk membuat kesepakatan bersama-sama dengan suku-suku dan marga-marga. Izin wilayah pesisir menjadi daerah konservasi. Yang mana konservasi ini bertujuan melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya wilayah pesisir secara berkelanjutan demi generasi anak cucu kita orang Papua ke depan. Kawasan konservasi perairan yang diinisiasi oleh masyarakat adat ini untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sorong Selatan serta hubungan persaudaraan yang harmonis dan antar masyarakat pesisir yang menggunakan sumber daya pesisir di Kabupaten Sorong Selatan. Kode 15 Agustus 2018 atas nama masyarakat adat Kabupaten Sorong Selatan. Demikian deklarasi dibacakan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, kami sebut dengan hormat, Bapak Nicholas Utung Tike SE ME. Menginisiasi program Pejuang Laut Champion. Program ini mendorong perubahan perilaku yang berkontribusi pada kelestarian sumber daya laut dan perikanan. USAIDC menginisiasi program Pejuang Laut yang merupakan agen perubahan yang mewakili kelompok nelayan, tokoh adat, akademisi, pemuda, perempuan, serta pemerintah daerah. Salah satu pejuang laut dari Papua Barat adalah seorang pemudi bernama Rika Oselin Maso yang melakukan kegiatan lingkungan bersama masyarakat di Kokas Fakfak untuk mendorong konservasi laut. Dampingan mitra pelaksana USAIDC dan Conservation International Indonesia.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin semua yang saya hormati, puji syukur atas kebesaran Tuhan sehingga kita semua boleh berada mengikuti kegiatan di siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Rika Oceling Maso, saya mitra CI dari Kabupaten Fakfak. Saya tokoh pemudi dari Kabupaten Fakfak, dari distrik Kokas. Saya di sini dulu sebelum saya bergabung dengan program UCC, saya sebagai masyarakat biasa, sering jualan di pasar, di pinggiran jalan. Itu aktivitas saya sehari-hari. Namun masuk di Kabupaten Fakfak, saya diundang untuk mengikuti kegiatan ini, dan yang saya dapat tentang penyadartahuan kepada masyarakat, dan itu saya kembangkan sampai saat ini. Setelah saya diangkat menjadi champion di Ambon, dan itu menambah semangat buat saya untuk bisa bergabung di masyarakat dan memberikan penyadartahuan kepada masyarakat. Dulu saya cuma masyarakat biasa, tapi sekarang saya bersyukur karena saya bisa bergabung di dalam kegiatan konservasi, dan sekarang saya menjadi champion pejuang laut, tapi juga pejuang konservasi di negeri saya sendiri, terutama di Papua Barat. Dan itu tapi itu dari hati nurani saya sendiri untuk membangun saya punya negeri sendiri. Dan saya punya keinginan besar untuk dapat memberikan yang terbaik untuk saya punya negeri sendiri. Dan yang sudah saya lakukan sampai saat ini yaitu memberikan penyadartahuan kepada seluruh masyarakat yang ada di distrik Kokas. Saat ini saya tempat tinggal. Ya, puji Tuhan, tidak saya kasih keluar untuk belanja, makan, minum, dan konsumsi untuk buat sosialisasi. Tapi saya lakukan itu saat saya berjualan, saya ada berkumpul dengan teman-teman, baik di pasar, maupun di terminal, maupun di gereja. Sudah sekalian saya sosialisasi kepada teman-teman. Dan niat baik saya, niat tulus baik saya itu dilihat oleh pemerintah setempat. Dan pemerintah setempat sekarang ikut mendukung kegiatan konservasi di distrik Kokas. Itu saya sangat bersyukur bahwa saya masyarakat biasa, tokoh pemudi, tapi mereka bisa mendengar apa yang saya bicara dan bisa turut mendukung dengan kegiatan konservasi di distrik Kokas. Saya sangat bersyukur dengan kegiatan konservasi bisa ada di Kabupaten Fakfak. Harapan saya pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah Kabupaten Fakfak, jangan lihat ini biasa-biasa saja. Konservasi ini sangat penting, sangat membangun kita punya negeri yang sudah sebagian sudah hancur. Tapi mari kita sama-sama membangun kita punya negeri ini menjadi lebih baik. Alam yang bagus itu sangat menarik semua orang. Apalagi yang suka-suka selfie, pasti senang foto di pantai yang begitu indah, yang bagus-bagus. Dan juga yang bagus-bagus itu pasti menarik saja. Jadi mari pemerintah Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dan seluruh yang nonton bersama ini, mari kita sama-sama menjaga kita punya negeri ini untuk lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk program UCC dan Mitra CI yang sudah ikut membantu saya, merangkul saya, memberikan saya motivasi. Terima kasih untuk semua yang sudah bekerja sama dari Jawa sampai di Papua. Terima kasih untuk semuanya. Selamat siang dan selamat datang.
kasih. Luar biasa sekali semangat seorang pemudi bernama Rika dari Fak-Fak untuk terus menjaga kawasan konservasi perairan di Fak-Fak. Mari kita berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini juga kita akan bersama-sama menyaksikan testimoni dari Mitra Pelaksana Proyek USAIDC. WWF Indonesia menerapkan intervensi multilevel di dalam proyek USAIDC. Ruang lingkup kerja WWF meliputi mengkoordinasikan kegiatan di Papua Barat, melakukan penilaian perikanan, mengembangkan desain dan implementasi pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan, EAFM, mendukung proses penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif, mengembangkan wisata bahari berkelanjutan, serta meningkatkan keterampilan dan kapasitas di berbagai tingkatan, dengan lokasi kerja di Provinsi Papua Barat, Sorong Selatan, Sorong Bintuni, Provinsi Maluku Utara, Ternate, Tidore, Weda, dan Provinsi Maluku, Sawai, Kon, dan Kepulauan Buano. Mari kita saksikan bersama video singkat Bapak Diki Simorangkir, CEO WWF Indonesia. Working in the USAID project inspired us to have more collaborative works and partnership with other organizations. We found it helped us to accelerate the achievement of, for example, a long and winding road of protected area establishment. Within the 5 years of project period, the project assisted the local provincial government of Papua Barat in the establishment of Papua Barat Marine Protected Area and the issuance of provincial regulation for marine and coastal spatial planning, or PERDA RZBP 3K. Papua Barat Province now hosts the largest MPA in Indonesia, which secured around 39% of its marine and coastal area, which is around 4 million hectares out of 10.4 million hectares of total Papua Barat area of jurisdiction. Orang datang nelayan dia mau menangkap ikan di dalam satu wilayah dengan cara apa saja, sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya. Aligning and creating synergy between the works is especially important. In conservation and sustainable development agendas, strengthening and improving livelihoods of communities is as important as establishing the protection zone and monitoring system, as well as educating business sectors to provide market incentives to both the authorities and the communities. It's a very big bite one can chew. Thus, having collaboration with other organizations and work together along the process is what we believe will help to deliver desired conditions. MPAs need not only a holistic approach, but also a long-term engagement. The USAID project is one of the few projects available that support the establishment and effective management of MPAs in Indonesia. We hope that it will continue to collaborate with the Indonesian government and other organizations in the preservation of our marine rich biodiversity and resources. Mari kita berikan aplaus Bapak Ibu. Universitas Papua UNIPA mendorong peningkatan tata kelola sumber daya ikan terbang di daerah sasaran. Pekerjaan UNIPA meliputi penelitian dan pelibatan masyarakat untuk peningkatan keberlanjutan perikanan, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan dengan lokasi Fak-Fak, Papua Barat. Mari kita saksikan video singkat Bapak Paulus Boli, Ketua Prodi 2 Sumber Daya Akuatik UNIPA.
diperolehnya data dan informasi tentang sumber daya ikan terbang yang terdapat di Kabupaten Fak-Fak. Selama ini kami tidak mengetahui dengan baik bahwa di Fak-Fak itu memiliki sumber daya perikanan telur ikan terbang yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dengan kami bekerja sama atau kami mendapat fasilitas dari Sea Project kemarin, maka selain yang kami sebutkan tadi, kami juga memperoleh banyak informasi tentang nilai-nilai ekonomi dan juga kondisi nelayan yang memanfaatkan telur ikan terbang, ya baik nelayan yang berasal dari lokal, yaitu dari Kabupaten Fak-Fak sendiri, maupun informasi tentang nelayan yang berasal dari luar Kabupaten Fak-Fak. Itu manfaat yang paling menonjol kami dapatkan. Untuk ke depan, perlu peningkatan peran dari masyarakat lokal Papua untuk dapat mengelola sumber daya telur ikan terbang ini. Kalau tidak, maka mereka ke depan hanya sebagai penonton saja. Perlu pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, baik sebagai nelayan, baik sebagai pekerja ataupun pengelola terhadap sumber daya telur yang dihasilkan oleh nelayan tersebut. Semoga ke depan kita bisa bekerja sama lebih baik lagi, apakah itu untuk kelanjutan dari kegiatan terkait dengan pengelolaan kegiatan pengelolaan telur ikan terbang ini, maupun juga untuk yang kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya perikanan lainnya yang ada di Provinsi Papua Barat. Selanjutnya, Universitas Kristen Papua berfokus pada perikanan ikan teri. UKIP mendukung penelitian, desain perikanan ikan teri, dan pengelolaan perikanan berkelanjutan di daerah sasaran dengan lokasi Misol Teluk Kabui, Papua Barat. Mari kita saksikan video singkat Bapak Stefanus Mandagi, Koordinator Tim Peneliti Ikan Puri UKIP. Pengalaman yang paling berkesan yang kami dan organisasi kami rasakan selama bekerja dengan USAID Sea Project adalah bahwa kami bekerja dengan perusahaan organisasi yang merencanakan kegiatan proyek ini dengan profesional. Sebenarnya kami bekerja pertama dengan masyarakat lokal, nelayan lokal, dan adat di Raja Ampat, dan juga ada perusahaan perikanan besar. Ketiga elemen ini memiliki interest masing-masing, tapi ada dampaknya sebenarnya antara apa yang dilakukan oleh adat dan perusahaan besar terhadap ekosistem di Raja Ampat, khususnya di daerah Misol. Kami bekerja dengan stock assessment dan pengelolaan perikanan teri atau yang dikenal dengan ikan puri bahasa lokalnya. Pengelolaan perikanan tanpa adanya kerjasama yang baik dari semua stakeholders dan ditunjang oleh pengelolaan proyek secara profesional dan finansial yang baik, tidak akan mendapatkan tujuan yang diharapkan. Jadi kerjasama, finansial, dan support dari organisasi besar seperti Sea Project akan sangat menentukan pengelolaan suatu perikanan yang ada. Terima kasih.
Demikian video testimoni dari 3 mitra pelaksana USAIDC. Mari sekali lagi Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang meriah. Masih ada 2 video testimoni lagi yang akan kami tampilkan. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan serah terima dan penandatanganan rencana pengelolaan perikanan ikan puri dan ikan terbang oleh Sustainable Fisheries Advisor USAIDC Project, Ibu Irna, didampingi oleh Bapak Paul Boli dan Bapak Stefanus Madagi, yang akan diserahkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, Bapak Jacobus Ayomi, didampingi oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pimpinan BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat, serta akan dilanjutkan dengan pesan dan kesan oleh Bapak Jacobus Ayomi. Kepada Bapak Ibu, disilakan mengambil tempat di depan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Direktur USAID Project, Pak Alan White, dan seluruh rekan-rekan. Yang saya hormati Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kelautan Perikanan, yang saya hormati Forkopimda Papua Barat, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, yang saya hormati staf ahli gubernur, serta para pimpinan OPD dan hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya mau katakan bahwa USAID Project selama melaksanakan tugas di Provinsi Papua Barat telah membantu dan memberi kontribusi yang sangat besar bagi kita pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Papua Barat, baik itu di bidang perikanan berkelanjutan, bidang konservasi, dan juga penegakan hukum. Yang sangat berkesan bagi kami yaitu di dalam bidang penegakan hukum, di dalam penyusunan RZ UP3K Provinsi Papua Barat yang menjadi peraturan daerah
yang akan dipakai oleh pemerintah Provinsi Papua Barat, dalam hal ini Dinas Kelautan Perikanan, untuk memberi ruang bagi pelaku-pelaku bisnis yang memanfaatkan perikanan di perairan Provinsi Papua Barat. Ini yang sangat berkesan bagi kami, banyak sekali masukan-masukan, bahkan saran-saran yang diberikan oleh USAID Project bagi kami, dan ini menjadi satu bahan bagi kami untuk terus mengembangkan dan tugas tanggung jawab kami di dalam membina masyarakat perikanan yang ada di Provinsi Papua Barat. Pada kesempatan ini, atas nama pemerintah daerah, menyampaikan terima kasih banyak buat USAID Project di dalam kontribusinya bagi kami pemerintah daerah. Besar harapan kami, apa yang telah diberikan itu akan kami tindak lanjuti di dalam tugas tanggung jawab kami sebagai pembina di Provinsi Papua Barat untuk memberi kesejahteraan bagi masyarakat nelayan yang ada di perairan Provinsi Papua Barat. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Santi Santom, Shalom. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan saksikan kembali bersama-sama video testimoni mitra pelaksana proyek USAIDC. Conservation International mendukung desain pembangunan, pembentukan, dan pengelolaan bersama kawasan konservasi perairan baru di wilayah sasaran. Dengan lokasi Fak-Fak, Papua Barat. Mari kita saksikan video singkat Bapak Victor Nikiyulu, Senior Advisor Conservation International Indonesia. We learned to initiate establishment of a new MPA in a new geographic region. Learning from experience we had before and combined with systematic plan developed by the project, we were able to expedite the process of MPA establishment and shorten the time normally required for the establishment. We have been in MPA work for almost 20 years in Indonesia. Nevertheless, working on SEA project was really a new fruitful experience on how to efficiently use our limited resources to reach an almost optimum goal and target. Berikan aplaus Bapak Ibu. RER mendukung pengelolaan perikanan melalui pengelolaan akses area perikanan PAAP atau TURF, Territorial Use Right for Fishing, untuk mendorong perubahan perilaku dalam masyarakat sasaran agar dapat meningkatkan produktivitas perikanan dan mengembangkan mata pencaharian yang berkelanjutan. Dengan lokasi Teluk Mayalibit, Selat Dampir, Papua Barat. Mari kita saksikan bersama video singkat Bapak Harikus Hardanto, Program Direktur RER Indonesia. Manfaat dari kemitraan RER dengan proyeksi. Yang pertama adalah RER mendapat kesempatan untuk menguji coba model TURF, Territorial Use Right for Fishing ini di sistem yang berbeda. Karena sebelumnya kita pernah menerapkan ini di sistem taman nasional, kemudian juga perairan provinsi dan perairan nasional. Yang kita belum adalah mengujinya untuk perairan adat. Dan dengan kemitraan dalam SEA Project ini, kita bisa melihat bahwa model TURF ini ternyata juga berjalan dengan baik di sistem adat. Satu hal juga yang kita lihat adalah inisiatif SEA Project ini itu
bekerja di semua level, dari level lokal sampai ke level nasional. Dan ini juga membantu RARE juga untuk kemudian bisa membawa pembelajaran di tingkat lokal ini ke level nasional. Ada forum yang dibuat oleh si project di mana kita bisa juga berbagi pengalaman dari apa yang sudah kita kerjakan di lapangan. Yang berikutnya juga dari kemitraan dengan si project ini, kita bisa didorong untuk kemudian menciptakan sesuatu yang berbeda atau kreatif, karena kebetulan memang di kawasan di mana RARE bekerja di Raja Ampat, tidak semua masyarakatnya itu terjangkau dengan misalnya jaringan telepon. Tidak semua masyarakatnya itu punya level pemahaman yang seragam juga. Jadi kita kemudian didorong untuk selalu berinovasi, kita menggunakan beberapa pendekatan lokal untuk bisa menjangkau masyarakat, dan juga kemudian menciptakan beberapa pendekatan, misalnya adalah melatih lokal champions untuk bisa menyampaikan pesan konservasi atau pesan perikanan berkelanjutan kepada masyarakatnya. Dan ini ini adalah teman dari kecil dan sudah seperti saudara. Tuhan karena kesatuan. Yoga, Pak, lu kasih tahu saya dulu maksudnya apa yang dimaksud dari kalian? Ini dia Indah. Ayo kita nih sama dulu. Indah juga bisa goyang gitu. yang terakhir adalah mengenai manfaat langsung kepada masyarakat Raja Ampat, karena bagi RARE proyek ini bukan hanya untuk mengambil keuntungan lembaga RARE saja, tapi juga bagaimana kemudian bisa membantu masyarakat pesisir di Raja Ampat, terutama di Mayalibit dan juga di Dampir, untuk bisa mengelola kawasannya dengan lebih baik lagi, dan bagaimana mereka kemudian bisa terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya laut dan juga perikanan. Dari survei yang kita dapatkan, dapat dilihat bahwa pengetahuan mereka meningkat karena proyek ini. Kemudian juga support mereka untuk perikanan berkelanjutan itu juga meningkat juga. Dan yang juga lebih baik makin baik adalah mereka sekarang lebih aktif lagi untuk menjaga kawasannya, dan juga kemudian ikut terlibat local champions terutama, untuk kemudian mendorong masyarakat yang lainnya juga bersama-sama menjaga laut dan sumber daya perikanannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itulah tadi beberapa video testimoni mitra pelaksana proyek USAIDC. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan Gubernur Papua Barat, sekaligus menutup secara resmi acara penutupan proyek USAIDC pada hari ini, yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, kami sebut dengan hormat, Bapak Dr. Andes Nathaniel Demandacan, MSI. Dengan hormat kepada Bapak, disilakan. Terima kasih atas waktu yang disediakan bagi saya untuk menyampaikan atau membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Barat dalam penutupan acara proyek USAIDC di Provinsi Papua Barat. Sebelum saya membacakan sambutan, apakah suara saya bisa didengar? Bisa. Jelas, Pak. Terima kasih. Kemudian mendahului saya membaca sambutan Gubernur Papua Barat, saya juga atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat menyampaikan
turut berduka cita yang dalam atas meninggalnya Bapak Buyung Rajilun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara, juga Bapak Glenn Kangiras, anggota tim teknis Pokja RZ-WP3K Provinsi Papua Barat yang telah dipanggil Tuhan untuk kembali ke hadapan Tuhan. Kiranya keluarga yang ditinggalkan tetap dikuatkan oleh Tuhan dalam menjalani hidupnya. Selanjutnya, perkenankan saya mewakili Gubernur Papua Barat untuk membacakan sambutan tertulis dalam rangka penutupan proyek USAID di Provinsi Papua Barat pada hari ini, 21 Desember 2020. Yang terhormat, perwakilan dari Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta, yang saya hormati Ibu Andrea Pavlik selaku Action Environment Office Director USAID Indonesia Program, yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari kementerian lembaga terkait yang juga hadir, yang saya hormati Ketua DPR Papua Barat atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua MRP Papua Barat atau yang mewakili, yang saya hormati Forum Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Papua Barat beserta staf, yang saya hormati pimpinan dan staf USAID Project, yang saya hormati pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat atau pejabat yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari kementerian dari pemerintah kabupaten, kota di Papua Barat, lokasi proyek USAID, yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi, lembaga pendidikan terkait, yang saya hormati pimpinan lembaga mitra pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat, yang saya hormati para akademisi dan praktisi, yang saya hormati para pejuang laut, anak-anak muda di tanah Papua, yang memperhatikan keanekaragaman hayati di negeri ini dan menyumbangkan tenaga pikirannya tanpa memiliki kemampuan dana tetapi bisa bekerja dan mempengaruhi pemerintah untuk bisa melihat apa-apa yang dimiliki. Secara khusus terima kasih kepada Ade Rika Maso, terima kasih atas perjuangan Ade dalam menggerakkan warga di sekitar tempat di mana saudara berada. Para pejuang laut, singkatnya Bapak Ibu undangan yang saya hormati dan banggakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mengawali sambutan ini, sekali lagi saya mengajak kita sekalian untuk menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih, kemurahan, kesetiaan Tuhan menuntun, menjaga kita masing-masing dalam tugas dan karya kita membangun, secara khusus membangun tanah Papua, Provinsi Papua Barat, untuk tetap menjaga, melindungi keanekaragaman hayati, potensi alamnya tetap ada untuk generasi yang akan datang. Dan hari ini kita boleh bertemu dalam acara yang dilakukan oleh USAID bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat dan Mitra Pembangunan di Papua Barat. Walaupun secara virtual kita bisa bertemu dan banyak hal telah disampaikan,
video-video singkat telah disampaikan untuk tetap menggugah kita untuk terus melanjutkan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah dirintis oleh mereka-mereka yang memperhatikan dan mendukung kita supaya keanekaragaman hayati kita di tanah Papua Barat ini tetap terjaga untuk generasi yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, pemerintah Provinsi Papua Barat dan proyek USAID telah melakukan kerjasama yang bertujuan mendukung pemerintah Indonesia dalam memperkuat tata kelola sumber daya perikanan dan kelautan, serta konservasi keanekaragaman hayati di wilayah pengelolaan perikanan WPP 715 di wilayah pengelolaan di Indonesia selama masa proyek. USAID menginisiasi berbagai program dalam hal pengelolaan perikanan berkelanjutan, kawasan konservasi perairan, rencana tata ruang, serta penegakan hukum dalam penanggulangan perikanan yang merusak dan ilegal telah dikerjakan. Sejak dimulai tahun 2016 sampai sekarang, proyek USAID telah mencatat pencapaian yang baik dan luar biasa bersama mitra kerja yang lain dalam mendukung pemerintah Provinsi Papua Barat dan lebih khusus bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat untuk memperkuat pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, konservasi keanekaragaman hayati laut, serta pengelolaan sumber daya perikanan. Yang lebih baik. Pencapaian ini tentu tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak yang terlibat dalam proyek ini. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, pencapaian sebagaimana dimaksud antara lain dukungan untuk penetapan rencana tata ruang laut, yaitu rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil RZWP 3K Provinsi Papua Barat tahun 2019-2039, serta menginisiasi penetapan beberapa kawasan konservasi perairan. Kontribusi proyek USAID berupa dukungan perencanaan, proses konsultasi publik, serta proses formulasi hingga penetapan 2 kawasan konservasi perairan dan pesisir atau Taman Pesisir Teluk Berau dan Nusalasi Van de Bos di Kabupaten Fakfak, dan 1 KKP dalam proses pengusulan penetapan, yaitu KKP Tio Enerbekia 1001 sungai di Kabupaten Sorong Selatan dengan cakupan areal seluruhnya mencapai 680.000 hektar. Selain itu, di sektor perikanan berkelanjutan, proyek USAID juga mendukung penilaian stok, merancang strategi pemanfaatan komoditas strategis, yaitu ikan puri atau ikan teri di Misol Selatan, Kabupaten Raja Ampat dengan luas lebih kurang 76.000 hektar, serta ikan terbang di kawasan perairan Kabupaten Fakfak dengan luas lebih kurang 639.000 hektar. Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan. Kemudian dalam mendukung pengelolaan nelayan kecil, proyek USAID telah mampu mendorong pencapaian pencatatan perahu dan kapal nelayan kecil sebanyak 454 kepemilikan
BPKP bagi nelayan pemilik perahu dan kapal sehingga memudahkan pengidentifikasian serta akses bantuan. Tanpa bantuan semacam ini, maka rakyat kecil yang punya kapal-kapal usaha itu tidak akan mendapatkan BPKP yang selama ini mereka butuhkan untuk beroperasi di laut. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, dari sisi penegakan hukum di laut serta kepatuhan masyarakat di kawasan perairan, proyek USAID mendukung terbentuknya 11 kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas yang telah dibekali modul pengawasan masyarakat yang lengkap serta buku saku Pokmaswas di samping itu juga dalam melindungi perikanan adat yang mengacu pada perlindungan masyarakat hukum adat. Telah terbentuk 36 kawasan perikanan adat atau KPA seluas lebih kurang 260.000 hektar di kawasan Teluk Maya Libit dan Selat Dampir, Kabupaten Raja Ampat. Di tingkat masyarakat pesisir, proyek USAID mendampingi dan melatih 137 tokoh masyarakat yang dikenal dengan nama pejuang laut, atau 11% adalah perempuan. Sebagaimana tadi telah dipresentasikan lewat video-video kecil dari para pemerhati, para perguruan tinggi akademisi yang telah membantu pemerintah dan masyarakat di wilayah Papua Barat. Pelatihan itu telah menambah wawasan dan keterampilan para pejuang laut dalam mensosialisasikan dan menjadi contoh langsung bagi pengelolaan kawasan pesisir dan perairan yang ramah lingkungan dan praktik perikanan yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku yang berkontribusi pada kelestarian sumber daya laut, ikan, dan lingkungan di Provinsi Papua Barat. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, proyek USAID di Provinsi Papua Barat akan segera berakhir. Saya harapkan apa yang telah dicapai melalui proyek ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan kita dapat mengambil pelajaran yang positif di mana hasilnya dapat digunakan untuk menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya laut dan perikanan di masa yang akan datang. Saya juga berpesan kepada USAID untuk pada waktu telah masanya untuk berakhir, kami berpesan untuk jika ada kesempatan, ada waktu datang dan melihat, mengecek, mengevaluasi apakah kelompok-kelompok masyarakat masih tetap melanjutkan proyek-proyek contoh-contoh yang ditinggalkan, sehingga itu bisa menjadi penilaian. Dan apabila ada hal-hal yang jauh atau bergeser dari tujuan utama, maka kami mohon juga untuk bisa memberi dukungan, dorongan, fasilitasi berupa petunjuk-petunjuk sehingga kelompok-kelompok masyarakat kami bisa kembali untuk melakukan tugas itu secara baik dalam melindungi, menjaga potensi perairan dan kelautan di Papua Barat. Kami sangat berterima kasih karena proyek USAID memilih proyek Provinsi Papua Barat sebagai salah satu wilayah percontohan. Semoga provinsi lain juga dapat belajar dari keberhasilan Provinsi Papua Barat, khususnya dalam hal pengelolaan kawasan konservasi perairan dan perikanan berkelanjutan, di mana didukung oleh warga masyarakat untuk pekerjaan pemeliharaan kelautan ini dan perikanan bisa berjalan. Sekali lagi, pemerintah Provinsi Papua Barat menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Amerika Serikat dan lebih khusus USAID Indonesia
atas semua keberhasilan dan kontribusi pelaksanaan proyek USAID di Provinsi Papua Barat. Saya juga memberikan apresiasi yang tinggi atas kontribusi mitra-mitra pelaksana dan pegiat konservasi yang saat ini hadir, baik secara langsung maupun secara virtual. Sekali lagi kepada anak-anak Papua, generasi muda, bahwa keanekaragaman hayati apa-apa yang kita lihat hari ini masih bisa berlanjut, itu ada di tangan kita, tergantung di kita. Karena apa yang kita lihat hari ini dengan keterbatasan orang tua kita waktu lalu, tetapi juga pembangunan belum begitu banyak datang ke tanah kita, tetapi mereka telah dengan kearifan lokal, kemampuan yang mereka miliki, mereka telah menjaga alam dari masyarakat adat itu dan bisa kita nikmati hari ini. Maka tugas kita sebagai anak-anak muda Papua, mari kita lanjutkan. Kita juga siapkan, kita jaga untuk mereka yang akan hidup, generasi muda yang akan hidup di 20-30 tahun yang akan datang. Saya juga selalu bilang bahwa apa-apa yang kita lakukan atau nikmati hari ini adalah titipan dari mereka yang nanti akan hidup di tahun 10-20 tahun yang akan datang. Oleh karena itu wajib kita jaga sehingga kita kembalikan atau kita siapkan itu bagi mereka. Demikian itu tambahan saya, dan akhirnya dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pelaksanaan proyek USAID Indonesia di Provinsi Papua Barat secara resmi saya nyatakan ditutup, dan sebagai tanda menutup kegiatan ini kita akan upload secara bersama-sama. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan memberkati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat memasuki bulan Desember, menantikan Natal tahun 2020 yang sebentar lagi akan tiba, dan kita rayakan secara masing-masing walaupun kita berada dalam kondisi COVID-19. Sekian, dan moto kita membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, menuju Papua Barat yang aman, sejahtera, dan bermartabat. Gubernur Papua Barat, Dr. Andus Domingus Mandacan. Sekian, dan waktu saya kembalikan kepada pemandu acara. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat yang telah menyampaikan sambutan gubernur sekaligus menutup secara resmi penutupan proyek USAID di Papua Barat. Kita akan melanjutkan dengan penyerahan plakat dan USB dari Koordinator Wilayah USAID Bapak Christopher Rotinsulu kepada pemerintah Provinsi Papua Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli gubernur bidang pembangunan, Bapak Nicholas Utung Tike SEMM. Kepada Pak Kris dan Pak Niko Tike, kami persilakan untuk maju ke depan. Satu lagi Pak, ini berisi USB, isinya adalah laporan teknis dan laporan-laporan hasil dari resepsi proyek yang sudah dilaksanakan oleh mitra-mitra kerja resepsi proyek dalam ada
manfaatkan saja sumber-sumber informasi kiranya bermanfaat pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Papua Barat. Merupakan terima kasih. Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan, kita telah bersama-sama mendengarkan sambutan Gubernur Papua Barat yang dibawakan oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, sekaligus menutup dengan resmi proyek USAIDC di Papua Barat, dan juga kita telah bersama-sama menyaksikan penyerahan plakat dan USB dari Koordinator Wilayah USAIDC, Bapak Christopher Rutin Sulu, kepada pemerintah Provinsi Papua Barat, dan juga dari pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan cenderamata kepada USAIDC sebagai ucapan terima kasih karena USAIDC telah sangat mendukung pengelolaan kawasan konservasi dan juga perikanan berkelanjutan di Papua Barat. Mari kita berikan aplaus Bapak Ibu. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita bersama-sama menyaksikan persembahan tarian khas Papua Barat yang akan dibawakan oleh Sangga Tibers Manokwari. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ini yang hidup ya, ini tidak.
Mari sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah bagi grup Sanggar Tari Tribas Manokwari. Bapak Ibu hadirin sekalian, tim USAIDC telah menyiapkan juga pameran publikasi USAIDC yang dapat kita lihat bersama. Namun sebelumnya kami mengundang Bapak Staf Ahli Bidang Pembangunan, Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, perwakilan mitra USAIDC, dan Koordinator Wilayah USAIDC, serta Bapak Ibu tamu undangan yang hadir dalam ruangan ini untuk dapat maju ke depan dan berfoto bersama. Kami persilakan. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu. Kami persilakan untuk dapat menyaksikan pameran publikasi USAIDC, dapat didahului oleh Bapak Staf Ahli Bidang Pembangunan. Silakan Pak, dan diikuti dengan Bapak Ibu tamu undangan yang lainnya. Dengan demikian acara penutupan proyek USAIDC di Provinsi Papua Barat selesai. Terima kasih USAIDC dari pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Barat. Mari kita berikan aplaus Bapak Ibu.
saat ini ada di Jepang. Gambaran umum, volume kedua adalah khusus 3 provinsi di mana kami bekerja, Provinsi Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Volume ketiga khusus pekerjaan kami di ketiga provinsi. Bisa Bapak terima, saya pegang dulunya, supaya tidak berat. Boleh. Ini kalau yang lain bisa Nice display, Charlie. She's so proud. Prinsipnya adalah memberikan pesan ya dari pilihan menurut. Jadi itu salah satu media namanya komunikasi perubahan perilaku yang kami lakukan. Ini dari RES, itu mendorong pengawasan perikanan adat. Ya. Dan ini cara hasilnya di sini dia mencari iklan lebih lama. Ya, ada 500 kapal lebih yang sudah kami maaf, 1.500 ya, 1.500. Dari 2016, ya, Ibu Irina tersebut adalah technical advisor-nya. Ada 1.500 kapal yang sudah terdaftar di 30. Kalau di Papua Barat berapa Mbak? Di Papua 500. Nah, ada Bapak ada 500 ya, dan itu menjadi keamanan dan lain juga bisa bantuan pemerintah yang dan sebagainya. Ini publikasi kami Pak banyak sekali. Kawasan apa namanya pariwisata itu juga kebetulan Papua Barat ini Pak. Jadi itu dipergunakan ya. Kami ini investor kami yang terakhir mengenai jaga laut, pokoknya dan sebagainya. Ada di cerita ini ya Bapak Presiden atau stafnya mengambil atau membawa. Kemudian ini ini ada celemek Pak. Celemek ini ada pesannya juga dan dipakai pada waktu lomba. Sehingga pada waktu lomba itu diharuskan karena itu lombanya masak ya, jadi pakai celemeknya pakai pesan dan ikannya harus berisi. Sebetulnya adalah sebenarnya bagaimana menguruskan menjadi kebiasaan. Gitu. Jadi agak bertingkat, tapi kita kan komunikasi perubahan perilaku. Bisa ambil satu untuk Bapak nanti pas ini, kemudian di sini di slide terakhir ini buku untuk mahasiswa di belakang buku praktis ya, kapan saja bisa dipergunakan para anggota mahasiswa. Silakan Bapak. Ya, itu praktis bagaimana melaporkan, lalu ke SMS mana, jawabannya kemana ada. Kami membuat masker mengurangi plastik sekali pakai. Kami membuat elektro supaya mengurangi sedotan sekali pakai. Kami mengajak ya semuanya supaya bisa demikian juga. Ini lucu juga ya. Ini tempat kapur siri karena ini kebiasaan di sini. Jadi ini ada pesannya dan setiap saat akan melihat ini. Dan akhirnya KPA di Papua Barat ini sangat sukses. Baik, ini yang saya tadi bilang pariwisata berkelanjutan. Tentu mengambil pembelajaran di Komodo sama tidak ada 4. Ini juga membuat yang paper garis prinsipnya ukur sempurna. Ada pesan dan itu di bahasa Indonesia. Jadi itu produk kami. Silakan juga berkenan. Ini buku sangat baik sekali karena banyak referensi dan berdasarkan penelitian
penelitian yang kami rangkum menjadi satu di dalam kondisi laut Indonesia ya. Ada 3 volume, yang satu berbahasa Inggris karena kami sebarluaskan ke dia. Nah ini dan berkelanjutan, mungkin Papua Barat sudah jadi pionir, justru sekarang jadi pembelajaran negara yang lain ya Pak ya. Baik. Sama-sama, mudah-mudahan berguna. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan pemerintah provinsi akan terus melanjutkan sesudah proyek kami selesai. Ya. Thanks, Melvin. All Ya, di sini bersama Pak Kabit nih. selesai. Good job. Thank you. Very nice. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mel. Semua Bapak Ibu DKP, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Baik semua. sekali, no? Baik sekali. DKP dan panitia. Sampai berjumpa lagi. Iya, sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Hey, Chris, good job. Terima kasih, Chris. Dilarang rapat-rapat, corona. Jaga jarak. Betul. Betul sekali, Kak. Betul sekali, Kak. Dilarang rapat-rapat, corona. Betul, terlalu dekat sudah. Terima kasih, Rika. Ya, sama-sama. Yes, hi Melva. Sebentar Pak Kabit mau bicara ya, sebentar. Silakan. Okay. Bye-bye. Terima kasih kami sampaikan. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Alan dan Bapak Ibu semua, Pak Arvini dari Kementerian Kelautan Perikanan, Bapak Ibu semua yang mendukung kami di Provinsi Papua dengan kegiatan-kegiatan yang memang cukup membantu kami, terutama dalam peningkatan kapasitas masyarakat pesisir kami, baik dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan maupun dalam inisiasi untuk penetapan kawasan konservasi Kabupaten Sulawesi Selatan dan usulan untuk penetapan selanjutnya dan juga kawasan konservasi di Kabupaten Papua. Kiranya apa yang sudah dilakukan, yang sudah kami terima, kami bisa menindaklanjuti itu sebagai pedoman perencanaan kami ke depan dan kerjasama yang sudah terjalin selama ini semoga bisa berlanjut, terutama dalam rangka koordinasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kami ke depan. Tentu kami sangat berharap dari Kementerian Kelautan Perikanan dan pihak-pihak terkait bisa terus kami bisa bekerja sama dan bisa bersama-sama kita membangun masyarakat pesisir kita dan lebih lagi masyarakat di Provinsi Papua Barat. Kami sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat, Bapak Kepala Dinas dan staf kami semua di Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Papua Barat,
kami menyampaikan banyak terima kasih untuk perhatian, dukungan, dan kontribusi yang sudah diberikan kepada kami. Hanya Tuhan memberkati setiap usaha kita semua dan menjadi berkat juga untuk banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih banyak Bapak. Alan, you want me to respond? Yeah, use, but I couldn't understand what he's saying. Okay, so Bapak kami terima Melva, boleh saya respon sedikit? Bapak terima kasih banyak atas kata-kata yang sangat-sangat baik bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasama selama 5 tahun terakhir ini. Kami sangat banyak belajar bersama-sama dengan Bapak, saling melengkapi, dan semoga apa yang kita bersama-sama tinggalkan ini bisa berlanjut terus dan bisa menjadikan bahan atau modal dasar bagi teman-teman di Papua Barat untuk maju terus, memajukan perikanan yang berkelanjutan, memajukan upaya konservasi, dan maaf bila kiranya ada kesalahan yang kami lakukan selama 5 tahun terakhir ini, tapi kami sangat bangga bisa bekerja sama dengan teman-teman di Papua Barat yang sangat-sangat punya komitmen dan konsistensi untuk memajukan perikanan dan berkelanjutan dan upaya-upaya konservasi ini untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih sekali lagi Bapak. Terima kasih lagi Bapak. Ya. Pak Jeffrey, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk semuanya. Oke, saya matikan Zoom-nya ya. Iya, baik. Terima kasih Melva. Terima kasih Melva dan semua Bapak Ibu hati semua. Salam sehat. Sehat-sehat Pak Jeffrey, Rika. Sama-sama. Terima kasih Rika. semua juga. Terus semangat. Semangat. Sehat ya Rika.